Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemecahan masalah matematika, soal cerita, kecepatan, dan debit. Nah, fokus kita yaitu tentang debit. Yang akan kita bahas yaitu masalah volume dalam debit. Coba kawan-kawan perhatikan soal berikut. Sebuah kolam akan diisi air dengan menggunakan 2 pipa. Besarnya debit air pada pipa pertama adalah 2 liter per detik dan pipa kedua debitnya 1,2 liter per detik. Berapa liter volume air yang tertampung dalam kolam tersebut setelah 20 menit? Di sini bisa kita cermati bahwa soal ini menanyakan tentang volume air. Mari kita analisis kesulitan yang biasa dialami siswa ketika mengerjakan soal cerita. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap masalah. Yang kedua, ketidaktepatan strategi yang digunakan. Yang ketiga, ketidakmampuan menerjemahkan masalah. Dan yang keempat, kesalahan perhitungan. Langkah pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, perencanaan masalah. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Dan yang keempat, pemeriksaan kembali. Langkah pertama, pemecahan masalah. Dari soal tadi kita ketahui kolam tersebut akan diisi air dengan 2 pipa. Debit air pada pipa pertama yaitu 2 liter per detik. Sedangkan debit air pada pipa kedua 1,2 liter per detik. Lalu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volume air yang tertampung setelah 20 menit dengan menggunakan 2 pipa. Langkah selanjutnya yaitu perencanaan masalah. Yang pertama, strategi apa yang kita gunakan? Nah, saya menggunakan strategi operasi hitung. Strategi operasi hitung merupakan strategi pemecahan masalah matematika yang menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi lainnya. Strategi ini dilakukan dengan membuat manipulasi satu atau lebih operasi hitung untuk menyelesaikan suatu soal. Perencanaan masalah yang kedua yaitu media apa yang digunakan. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat ada gambar. Media yang saya gunakan yaitu media papan mancur. Papan mancur adalah media untuk mengenalkan konsep debit. Media ini berupa papan yang terdapat 2 botol pancur, yang di atas itu ya teman-teman, yang ditempelkan di tiang dan botol penampung yang digunakan untuk menampung air yang keluar dari botol pancur. Jadi nanti cara penggunaannya kita masukkan air di kedua botol. Nah, dalam tutup botol itu ada lubang. Nah, dari lubang tersebut akan meneteskan air ke botol yang ada di bawahnya. Nah, dari situ bisa kita timer atau kita hitung waktu yang diperlukan antara botol pertama dengan botol kedua untuk mengeluarkan air. Nah, itu nanti bisa kita jadikan untuk mengenalkan kepada siswa tentang konsep debit.
Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Penyelesaian. Pipa ke-1 dapat mengalirkan air 2 liter dalam waktu 1 detik. Jadi, jika dalam waktu 20 menit, volume air yang dialirkan oleh pipa ke-1 adalah 2 dikali 20. Ingat ya kawan-kawan, kita menggunakan strategi operasi hitung. Nah, strategi operasi hitung yang kita gunakan kali ini yaitu perkalian. Mari kita lanjut. Volume pertama, 2 dikali 20 menit. Kenapa 2? Karena pipa pertama mengalirkan air 2 liter. Kenapa 20 menit? Karena yang ditanyakan volume air yang mengalir selama 20 menit. Nah, karena pipa mengalirkan air 2 liter dalam waktu 1 detik, maka kita ubah satuan menit ke detik. Jadi, 20 dikali 60 detik. Maka, 2 dikali 20 dikali 60 hasilnya adalah 2400 liter. Jadi, volume pipa pertama mengeluarkan air sebanyak 2400 liter dalam 20 menit. Selanjutnya, pipa kedua dapat mengalirkan air 1,2 liter dalam waktu 1 detik. Jadi, jika dalam waktu 20 menit, berapa volume air yang dialirkan oleh pipa kedua? Nah, mari kita hitung. Volume pipa kedua sama dengan 1,2 dikali 20 menit. 1,2 dikali 20 dikali 60 detik. 20 dikali 60 detik hasilnya 1200. Jadi, 1,2 dikali 1200 hasilnya 1440. Maka, pipa kedua dapat mengalirkan 1440 liter air dalam waktu 20 menit. Nah, jadi jumlah air yang dapat ditampung dalam kolam dengan menggunakan 2 pipa selama 20 menit adalah volume akhir sama dengan volume 1 ditambah volume kedua. Nah, di sini kita menggunakan operasi hitung penjumlahan ya kawan-kawan. Volume 1 yaitu volume pipa pertama 2400 ditambah volume pipa kedua 1440. Jadi, hasil dari 2400 ditambah 1440 adalah 3840 liter. Langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali. Mari kita cek. Volume pertama. Volume pipa pertama mengalirkan air 2 liter per detik. Jika dalam waktu 20 menit, berapa liter yang dikeluarkan? Hasilnya 2 dikali 20 dikali 60 detik, 2400 liter. Benar. Volume pipa kedua, 1,2 dikali 20 menit dikali 60 detik. Hasilnya 1440. Jadi volume akhir adalah volume pipa pertama ditambah volume pipa kedua. Hasilnya 2400 ditambah 1440, yaitu 3840 liter. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan dari kawan kita yaitu Grahan Ramadhani. Pertanyaan pertama, apakah untuk menghafal rumus kecepatan dan debit itu ada rumus yang mudah dihafalkan atau dibuat singkatan kata yang mudah dihafal? Ya, di sini saya menjawab ada. Agar rumus kecepatan dan debit lebih mudah dihafal, saya menawarkan solusi menggunakan segitiga ajaib. Sudah ada yang tahu kawan-kawan bagaimana segitiga ajaib? Mari kita lihat. Jadi, penggunaan
Rumus segitiga ajaib itu seperti ini, kawan-kawan. Bisa dilihat sebelah kiri ada rumus debit dan sebelah kanan ada rumus kecepatan. Kita fokus ke debit saja. Rumus dari debit adalah volume dibagi waktu. Nah, kita tadi sudah mengerjakan soal debit tentang masalah volume atau untuk mencari volume. Jadi, rumus volume adalah debit dikali waktu. Sedangkan rumus waktu, volume dibagi debit. Bagaimana kawan-kawan? Sudah paham ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.